Haleluya. Kita buka kitab Efesus ya. Efesus pasal kelima ayat 15 sampai ke 21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21 kita akan baca semua ayat ini bersama-sama. Sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Karena itu, perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Seraya menebus waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Dan janganlah dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Sebaliknya penuhlah dengan roh. Seraya berbicara kepada dirimu sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan, dengan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yeshua Mashiach kepada Elohim dan Bapa. Seraya saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain dalam takut akan Elohim. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya, kasih Tuhan luar biasa. Kita telah bersama-sama muja-muji Dia, menyembah Dia, mendengar kesaksian-kesaksian seperti yang pernah dinyatakannya. Kesaksian itu adalah hal-hal yang boleh dikatakan sesuatu hal yang lain dari biasanya dalam hidup kita. Dan kita merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita merasa perlu disaksikan ya. Sehingga ketika orang lain mendengar kesaksian itu, ya mungkin ada orang yang pernah merasakan hal-hal yang sama. Sehingga ketika kesaksian itu dinyatakan dan orang lain mendengar, mereka merasakan ada kekuatan ya. Kekuatan untuk tetap bertahan di dalam menjalani kehidupan ini ya. Kita harus ingat bahwa firman Tuhan jelas menyatakan ya. Sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Ya. Karena pada awalnya ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan atau menjadikan Adam dan Hawa, kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Taklukkanlah seluruh bumi. Ya, semua kuasa diberikan kepada manusia. Tetapi dalam kenyataannya setan berhasil menipu si kedua manusia ini, Hawa dan Adam, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Ya, itu hal-hal yang kelihatannya biasa ya. Kalau dikatakan manusia jatuh dalam dosa karena tertipu. Ya. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau memeditasi firman dengan lebih dalam. Kan banyak orang, kalau semua orang Kristen ditanya kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena ketipu sama setan. Kan banyak, pasti orang mengatakan seperti itu. Ya. Lupa bahwa firman Tuhan itu harus kita meditasi. Ya. Terus kita observasi. Ada tertulis kan. Ketika manusia telah dijadikan oleh Tuhan, dia ditaruh di Taman Eden. Ya secara khusus ya, Taman Eden itu diciptakan secara khusus untuk manusia. Lah kalau diciptakan secara khusus berarti pasti dijaga kan. Pasti dijaga sama Tuhan.
Ya ini kita rewind sedikit ya. Supaya saudara ingat kalau saudara berkomunikasi dengan orang-orang yang menampakkan diri orang percaya, selalu kalau ditanya kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa? Karena ketipu sama setan. Loh itu bukan akar masalahnya. Ya. Akar masalahnya pertama, ya. Mereka itu kan ada di Taman Eden. Taman Eden khusus dibuat oleh Tuhan untuk manusia. Jadi pasti dijaga. Kalau dia dijaga, loh kenapa setan bisa masuk? Kitab Yeskiel pasal 28 jelas menyatakan, engkau pernah ada di Eden. Loh kenapa? Ya kita harus mengerti dengan dalam, karena itu basic ya. Basic tetapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Ya. Loh setelah dia masuk, kenapa dia bisa ketipu? Hal seperti ini yang harus menjadi hal dasar yang harus kita mengerti. Ya. Lah kita sangat mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberitahu kepada kita. Ya, dia singkapkan. Ya. Walaupun nggak ada ayatnya yang menyatakan. Tetapi dari ayat-ayat yang ada, kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Timbullah yang kita namakan penafsiran. Torah yang pertama, perhatikan ya, Torah yang pertama, perintah yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Kan itu firman. Tetapi di dalam kenyataannya selama berdasarkan perhitungan yang pernah kita pelajari, kurang lebih 5.000 tahun Adam dan Hawa itu berdua aja. Ya, berdua aja nggak mau punya anak. Bukan nggak bisa punya anak, ya nggak mau punya anak. Ya. Nah kemudian kita lihat ini suatu pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang sebenarnya tersembunyi. Tidak banyak orang Kristen yang nggak menyadari itu. Tetapi oleh kemurahan Tuhan kita disingkapkan ada pemberontakan tersembunyi. Karena ada pemberontakan 5.000 tahun nggak punya anak, saya menafsirkan Tuhan mengizinkan setan masuk ke Taman Eden. Apa yang dikatakan Yeskiel 28, engkau pernah ada di Eden. Ya, yang pernah masuk Eden itu kan cuma Adam dan Hawa. Ya, manusia lain nggak ada. Nah, setan dikasih izin, saya menafsirkan dikasih izin. Loh kenapa Tuhan izinkan? Karena ada pemberontakan tersembunyi yang dilakukan oleh manusia. Ya. Dan kenyataan membuktikan ya manusia ya karena ada pemberontakan itu. Jadi kita ingat ya, itu kelihatannya kan hanya begitu aja, tidak. Karena ada pemberontakan terhadap Tuhan, begitu dicobai oleh si setan, langsung jatuh. Saya tanggap. Lah itu harus menjadi pengajaran bagi kita, ya pengajaran bagi kita, jangan berontak terhadap firman. Engkau berani atau kita berani berontak terhadap firman, akan sangat mudah dikalahkan oleh setan. Contohnya ya Adam dan Hawa itu. Sehingga kekuasaan yang tadinya diberikan Tuhan kepada manusia. Karena manusia ditaklukkan oleh si setan. Kuasa itu diambil alih. Ya, oleh setan. Sehingga genaplah apa yang dikatakan di dalam kitab 1 Yohanes pasal ke-5. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Dengan jelas dikatakan di sana bahwa kita baca aja. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-19.
Tapi terjemahan ILT yang kita punya ini agak kurang bagus ya. Kata-katanya kadang-kadang suka bingung. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Kita baca terjemahan LAI coba ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kenapa berada di kuasa si jahat? Karena setan berhasil menipu manusia. Karena dunia dikuasai oleh si jahat, nah firman Tuhan tadi menyatakan ya ayat-ayat yang tadi kita baca. Betapa hati-hatinya kamu harus menjalani kehidupan ini. Saya tangkap ya. Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat, ya hati-hati. Yang namanya si jahat itu dia tidak punya kerinduan supaya manusia selamat. Bahkan ada tertulis, kita baca. Di dalam kebenaran firman yang menyatakan betapa setan itu ya namanya setan ya. Kita baca 1 Petrus pasal ke-5. Ayat ke-8 dan 9. Sadarlah, lu sadar. Sadarlah, berjaga-jagalah karena musuh-musuh setan itu berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat dia telan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama yang ada di dunia sedang digenapkan dalam persaudaraanmu. Ya, karena dunia ini dikuasai oleh si jahat dan berdasarkan ayat-ayat ini, si jahat itu bagaikan singa. Ya, singa yang siap menerkam. Ya, beberapa kali beberapa ayat firman Tuhan kalau kita perhatikan kan. Ketika bangsa Israel diizinkan Tuhan karena dosa mereka, mereka diserbu oleh bangsa-bangsa. Yang pertama kan Babylon, seperti singa. Jadi semua itu ada kaitan-kaitan. Jadi kalau kita ketemu ada binatang-binatang begini, langsung dibandingkan dengan kitab di Daniel. Ya, ada yang mukanya seperti singa, ada yang mukanya seperti beruang, ya, ada mukanya seperti macan tutul dan sebagainya. Lah itulah menggambarkan karakter-karakter. Kalau dikatakan bahwa Babylon itu seperti singa, firman Tuhan katakan. Ya, setan itu seperti singa yang mengaum, siap untuk menelan manusia. Terus kalau kita balik lagi kan, setan itu peniru ulung ya. Setan itu peniru ulung. Ada tertulis, Yeshua adalah seperti singa dari Yehuda. Oh, dia tiru. Dia tiru kan. Tetapi di sini, dia sebagai seekor singa si setan ini, dia jalan keliling, mengaum-ngaum. Ya, udah mengaum aja orang kan langsung gemetar. Dia paling rajin kemana? Paling rajin ke gereja. Wah, enak aja, banyak orang yang bantah. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan harus berani bilang, setan itu paling sering ke gereja. Ada dua tujuannya. Ada dua tujuan setan kenapa dia sering datang ke gereja. Ya, khususnya gereja yang menyembah kepada Bapa Yahweh. Karena setan tahu bahwa Yahweh itu adalah nama Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang benar. Ya, walaupun banyak gereja-gereja di dunia, seluruh dunia ya. Banyak yang tertipu dengan cara setan.
Padahal kalau nyanyi, haleluya, haleluya. Wah, pelayan Tuhan. Haleluya. Kalau ditanya, apa sih artinya haleluya? Puji Tuhan. Tuhan yang mana? Itu bahasa apa? Banyak yang nggak tahu. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Padahal di sorga yang dibilang kan haleluya. Di sorga loh, kata Wahyu pasal 19. Lah kita harus berpikir, haleluya itu bukan bahasa Indonesia. Ya. Itulah bahasa Ibrani, haleluya, pujilah. Ya, Yahweh. Loh kalau di sorga, dalam kitab suci kita ya, bukan kitab suci orang lain. Kalau di sorga yang dipuji Yahweh, berarti yang punya sorga berdasarkan iman percaya kita, ya Yahweh. Setan tahu bahwa nama Yahweh itu menggentarkan dia. Dan dia berusaha menghilangkan nama Yahweh. Nah, saya berani katakan, boleh dikatakan dia sangat berhasil. Sangat berhasil. Ya, kita sudah pernah belajar hal ini dan memang harus diulang-ulang terus sih. Kan firman Tuhan katakan, ya. Ketika engkau berkumpul dengan keluargamu berbicara, ingatkan. Ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau jalan, ketika engkau tidur, wartakan firman. Karena manusia itu punya kecenderungan untuk lupa. Apalagi firman Tuhan, lupa. Nah, kita mau ucap syukur seperti yang saya katakan tadi. Dua tujuan utama si setan sering datang ke gereja. Setan itu menguasai firman Tuhan sangat ngelotok. Sama seperti Paulus sebelum dia bertobat. Ya, Paulus sebelum dia bertobat dia adalah ahli Torah yang sangat mengerti sampai ke titik komanya hukum-hukum Torah. Tetapi yang dia ngerti itu hanya yang tertulis. Ya. Sehingga ketika Torah yang hidup datang yaitu Yeshua, Hamasia, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Bahkan dia berusaha membunuh para pengikut Sang Juru Selamat. Dia nggak ngerti. Kenapa dia nggak ngerti? Karena dia hanya mengerti letter luck-nya. Tetapi ketika dia dipanggil secara khusus dan dia bertobat, lahir baru, ya, baru dia celik matanya. Baru dia ngerti arti apa yang dia pelajari selama ini. Sehingga dia dengan berani menyatakan yang dahulu merupakan kebanggaan bagiku. Ternyata itu semua sekarang bagaikan sampah. Nggak ada artinya. Loh, setan itu kayak Paulus. Dia hafal firman Tuhan, titik koma dia hafal. Tapi dia nggak mengerti rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Karena itu dia rajin ke gereja. Kenapa? Ketika di gereja ada pelayan Tuhan yang diurapi oleh kasih kemurahan Tuhan, melalui pelayan ini firman dibuka. Kita enggak? Firman dibuka, oh iya ya, waktuku tinggal sebentar lagi nih. Saya enggak maksud saya? Karena itu dia sangat rajin datang ke gereja. Untuk mendapatkan berita dari Tuhan melalui pelayan-pelayan yang memperoleh kasih karunia supaya firman dibuka. Sehingga dia baru ngerti. Oh ternyata artinya begini. Dia nggak ngerti. Dia hafal firman tapi dia nggak ngerti. Kenapa? Karena firman itu rahasia. Karena itu orang yang seperti Paulus ahli Torah. Dia nggak ngerti apa artinya. Tetapi ketika setelah dia bertobat, dia lahir baru. Dia diangkat oleh Bapa Yahweh sebagai anak. Diberi Roh Kudus.
Baru dia ngerti. Setan rajin ke gereja. Bukan untuk melakukan firman. Untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman. Melalui para pelayan yang diurapi. Itu yang pertama. Kenapa dia rajin ke gereja. Yang kedua. Setan itu mau membinasakan manusia. Ya. Dan setan tahu bahwa di gereja firman Tuhan diberitakan. Dan firman itu apabila diterima dengan hati yang lemah lembut. Tertanam di dalam hati pendengar. Dimengerti dengan benar dan dipraktekkan dengan benar. Firman itu akan sangat dapat menyelamatkan orang yang percaya. Loh, supaya jangan sampai orang ini selamat. Dia keliling-keliling. Dia mulai usap-usap kepalanya. Mulai, wah matanya ya kelihatannya ya pakai Alkitab di sini kan. Mulai ngangguk-ngangguk. Tapi lama-lama terdengar suara napas yang mulai teratur. Hah? Apa tidur? Karena setan amat sangat mengerti. Roma 10 ayat 17. Coba kita lihat. Loh itu jangan main-main ya. Ayat-ayat itu pun dipakai setan. Untuk menyerang anak-anak Tuhan. Jadi iman itu dari pendengaran. Dan pendengaran itu melalui Elohim. Karena itu dia rajin ke gereja. Supaya jangan orang dengar firman. Dibikinnya orang tertidur. Karena itu di tempat ini saya dengan berani mengingatkan. Karena kejadiannya kan terjadi sama si Abraham. Abraham itu orang pilihan sahabatnya Bapak Yahweh. Tetapi ketika ibadah dia tidur. Itu orang pilihan, itu sahabat Bapak Yahweh. Kata Kejadian pasal 15 kan. Walaupun memang tidak disebut. Lah itulah rahasia-rahasia yang setan juga kepengen denger. Yang kita mau ucap syukur rahasia-rahasia itu ya berkenan Tuhan singkapkan ya. Kita lihat lagi ya. Nah banyak orang yang gak ngerti ayat-ayat ini. Kita baca Kejadian 15. Kita baca ayat kita baca mulai ayat 5 lah ya supaya agak lebih jelas. Sampai ayat ke-9. Ya. Dan dia atau Yahweh membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan seksama. Hitunglah bintang-bintang itu seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia atau Bapa Yahweh berfirman kepada demikianlah kelak benihmu. Percaya lalu apa? Percayalah dia si Abraham kepada Yahweh. Dan Bapa Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan dia berfirman kepada akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk mewarisinya. Ayatnya, perhatikan ayatnya ya. Dan dia Bapak Abraham menjawab, ya Tuhan Yahweh, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya. Ketika Tuhan bilang keturunanmu seperti bintang, dia langsung percaya. Karena dia percaya dikatakan oleh firman Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Tetapi ketika Bapak melanjutkan ya. Nanti mana tadi ayat-ayat tadi? Ayat ke-7. Akulah Yahweh yang membawa ke Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk mewarisinya. Waktu dikasih tahu keturunan seperti bintang, dia langsung percaya tanpa komen. Dan itu dianggap sebagai kebenaran. Ketika Tuhan bilang ini nanti semua akan jadi milikmu ya daerah ini bersama keturunanmu. Dia jawabkan dari ayat tadi dikatakan apa? Ayat ke-8, ya. Kalau tadi kan dia langsung percaya. Kalau ini dengan cara bagaimana aku mengetahui?
Tuhan itu kalau dia berfirman tidak mau dia diragukan. Percaya aja. Tetapi ini dia ragu-ragu. Karena dia ragu-ragu, memang tidak ditulis dia berdosa. Tetapi ayat selanjutnya menyatakan, Bapa Yahweh berfirman, ambillah bagiku seekor lembu betina, seekor kambing dan seterusnya untuk dikorbankan. Kita sudah belajar ada korban, ada dosa. Setanggap, ya, kan nggak disebut. Tetapi oleh hikmat Tuhan kita harus mengerti ada sebab, ada akibat. Karena ketidakpercayaan dalam pandangan Tuhan berdosa. Memang tidak disebut dosa. Tetapi apa yang Tuhan katakan, persembahkan ini. Lagi mempersembahkan korban. Kita lengkap ayat ke-12. Ini ayatnya salah ya. Ketika matahari mulai terbenam, maka rasa kantuk yang sangat berat menggelayuti Abraham. Kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, karena ini salah. And when the sun was going down, a deep sleep, bukan ngantuk, tapi tidur. Ya, tidur. Karena itu setan tahu ayat ini. Karena itu dia rajin ke gereja, selain untuk dengar pembuka rahasia firman, dia juga ngelihat anak-anak Tuhan. Ya, kalau dalam ruangan tertutup gini nggak ada AC, pasti orang bangun, kipas gini kan. Loh, dikasih AC. Mulai ngangguk-ngangguk, lama-lama terdengar tarikan nafas yang teratur. Ya. Akhirnya karena tertidur, ini ibadah loh. Karena tertidur, kita lihat ayat ke 13. Dan dia berfirman, Bapa Yahweh berfirman kepada Abraham, ketahui dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya. Dan mereka yang melayani bangsa itu sebaliknya. Bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Ini cikal bakalnya kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Karena bapak moyangnya tidur, anak cucu jadi budak 400 tahun. 4 generasi. Ya. Kalau kita di sini udah ngerti, orang-orang di luar sana, masa generasi 100 tahun. Loh, kan banyak orang yang nggak ngerti. Banyak orang yang mengambil dari Mazmur 90. Umur kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun ini. Itu bukan generasi, itu umur. Ya, tapi kalau ini kan tersembunyi. Ini tersembunyi, banyak orang yang nggak ngerti. Dijadikan budak 400 tahun, tetapi generasi keempat akan kembali. 400 tahun dibagi 4 sama dengan 100 tahun. 1 generasi. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca. Jalani hidup ini dengan hati-hati karena setan berjalan keliling. Karena itu kan di tempat ini ya, saya kan ingat-ingat aja. Kalau ada yang tidur disenggol aja. Tahu nggak? Bukannya kurang, kasihan kan? Ingat ya, saya harus ingatkan berkali-kali. Kita yang di sini, engkau yang di luar sana. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Engkau main-main ketika ibadah. Setiap ibadah orang yang main-main ada tertulis. Hukumannya apa? Mati. Dirajam sama batu. Dulu. Kalau sekarang ya mungkin mati rohani dulu. Saksian tadi kan. Ya. Ada kan orang
Gak ibarat kenapa biasa? Karena kecewa, karena marah, karena tersinggung. Kadang-kadang ya kita, khusus saya lah, jangan kita. Saya sebagai pelayan Tuhan kan, saya kan harus mewartakan apa yang Tuhan ingat di sini. Saya ngomong aja ceklok. Baru nanti setelah saya ibarat, gara-gara kamu ngomong orang tersinggung ya, ya nggak salah lah. Ya. Kenapa? Kan nggak ada catatan saya, nggak ada catatan. Karena itu kadang-kadang ngelengkapnya jauh-jauh. Apa yang Tuhan ingatkan ya masuk aja. Kita belajar untuk mengerti firman Tuhan. Walaupun ya sekarang ini kan dengan beradanya teknologi yang canggih. Saya pernah ngomong sama anak-anak saya kan. Anak-anak sama cucu saya yang gede itu kan juga ya memang udah kuliah ya, dia memang masuk komputer kan. Iseng-iseng saya nanya, AI kan, Artificial Intelligence, gimana sih? Terus mereka cerita, sekarang orang khotbah aja bisa pakai AI Pak. Opa dia bilang, iya. Jadi tinggal pakai komputer, ini nanti khotbahnya apa, dikumpulin dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Terbentuklah khotbah yang hebat. Tanpa disadari, Roh Kudusnya diabaikan. Yang diandalkan apa? Komputer. Berhala. Ya. Dulu kan ada waktu zaman-zaman dulu kan, mengenai angka 666. Oh, ternyata komputer itu dapatnya 666. Ya, macam-macam lah. Tetapi kenyataan memang membuktikan banyak orang yang sekarang menamakan diri pelayan Tuhan mengandalkan AI. Jadi kalau khotbah, ya udah dia nanya sama komputer. Ya, istilahnya kan nanya sama komputer. Nanti aku mau khotbah ini nih. Tolong dong dibikinin. Wah, namanya setan ya seneng lah. Ya membuat orang juga hatinya lega, nggak dosanya nggak ditempelak. Ya senang dan itu memang kenyataan. Ya saya mengucap syukur ya karena ya namanya sama anak cucu kan ya kita bisa aja nanya-nanya. Bisa sekarang Pak, pakai begini-begini. Terus kalau mengandalkan AI, Roh Kudusnya ya hilang. Tanpa disadari itu berhala. Ya. Nanyanya sama komputer, bukan nanya sama Roh Kudus. Ada tertulis. Ya, seorang raja Yesrael. Anaknya mau mati. Sakit parah. Kemudian dia suruh orang-orangnya tanya sama berhala ini. Apakah anakku akan sembuh apa tidak? Ya. Kemudian Tuhan perintahkan nabinya. Kasih tahu anaknya akan mati. Ya memang anaknya mati. Engkau tahu ada nabi di Israel, tapi engkau cari berhala. Engkau tahu bahwa ada Roh Kudus, tapi engkau andalkan apa yang dinamakan AI. Bukan teknologinya yang salah, tetapi cara mengutilisasinya ini yang salah. Ya. Kalau mau memberitakan firman jangan tanya komputer, tanya Roh Kudus. Senang kamu saya? Ya, karena memang banyak sekarang begitu. Kan sekarang orang-orang pengkhotbah kan ahli komputer. Tapi khotbahnya itu bukan karena dapat dari Roh Kudus.
Ya dari AI itu. Ya. Loh dari situlah kita melihat firman Tuhan adalah kebenaran. Hati-hati engkau menjalani hidup ini. Setan punya berbagai macam cara untuk apabila mungkin menyesatkan orang pilihan. Apabila mungkin. Nah, saya mengucap syukur beberapa kali ya. Firman Tuhan diberitakan. Ya. Emang kalau topiknya perempuan itu repot. Ya. Saya ya kalau saudara lihat umpamanya di media-media kan. Marga saya. Memang saya pernah baca ada orang yang dari suku kami. Dia bikin semacam apa namanya karya tulis lah. Ya. Itu memang marga saya Syauta itu dari tempat saya itu. Itu keturunan imam. Jadi saya nggak heran kalau banyak yang perempuan jadi pendeta. Ya. Tetapi sayangnya itulah karena mereka ngerti firman yang tertulis. Sehingga ketika ada firman Tuhan yang menyatakan seorang penilik jemaat haruslah suami dari satu istri. Oh, paling menentang. Bisa terima. Perempuan jangan berbicara. Itu kan tertulis semua. Dan tidak ada orang Lewi yang dipilih untuk menjadi imam dari perempuan. Tidak ada ayatnya. Loh mereka tamatan teologi ya. Sarjana ya mungkin S1, S2, S3. Ya sama seperti Paulus itu. Paulus itu saya bayangkan dia itu doktor. Tetapi kita melihat dia sangat ngelotok dengan Torah yang tertulis. Tetapi ketika Torah yang hidup datang, dia tidak mengenalinya. Bahkan dia berusaha membunuhnya. Dan itulah yang terjadi saat ini. Ya. Loh kalau firman Tuhan bilang, perempuan jangan berkhotbah. Jangan memimpin jemaat. Jangan memberkati. Nah, kita sudah belajar yang kita Maleakhi pasal kedua ayat 1, 2 dan seterusnya kan. Lalu kalau yang memberkati ini orang yang melawan firman, maka berkat itu jadi kutuk. Tetangga saya. Kita baca di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 1, 2. Ya saya harus berani memberitakan ini, suka atau tidak suka itu firman. Dan firman dan Tuhan itu setia sama firmannya. Tuhan bukan setia sama orang, tapi dia setia sama firman. Karena firman itu pribadinya. Engkau melawan firman, ada akibatnya. Ya. Sekarang hai para imam. Inilah perintah kepadamu jika kamu tidak mau mendengarkan, ya. Dan jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk memberi kemuliaan bagi namaku, Yahweh Sebaot berfirman. Maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu. Dan apa? Perhatikan. Aku akan mengutuk berkat-berkatmu. Bahkan aku pun telah mengutuknya. Oleh karena tidak ada satupun dari kamu yang menyimpannya dalam hati. Kau yang ada di luar sana yang menamakan diri gembala-gembala perempuan. Baca ayat ini. Baca kitab Timotius. Baca kitab Korintus. Ya. Baca kitab Bilangan. Tidak ada satu ayat pun yang Tuhan menyatakan perempuan boleh jadi imam. Gak ada ayatnya. Loh kalau engkau memberontak terhadap firman, inilah yang jadi. Mungkin engkau memberkati jemaat. Jemaat bukan menerima berkat tetapi menerima kutuk. Jemaat, wah. Amin, amin, amin. Yang kau aminkan kutukan. Bukan kata saya, itu kata firman.
Dan saya sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan, kata Yeskiel pasal 3 ayat 17. Sebagai penjaga umat Tuhan, saya harus berani mewartakan apa yang tertulis. Disukai atau tidak disukai itu urusan lain. Ya. Dan engkau yang punya anak-anak Tuhan yang di luar sana. Kalau gembalamu perempuan, hati-hati. Ya, saya harus berani bilang. Kalau engkau punya gembala perempuan, itu sudah memberontak terhadap firman. Dan kalau dia memberkati, bukan berkat yang kau terima, tetapi kutuk. Bukan kata saya. Baca kitab Maleakhi pasal 2, ayat 1 dan 2. Karena itu jangan heran dalam hidupmu, ya, rumah tanggamu bisa berantakan, hidupmu bisa berantakan, karena yang kau terima itu kutukan. Saya tidak membenci saudara, tetapi karaktermu itu nggak benar. Kau berontak terhadap firman, ya kau terima akibatnya. Ya, Tuhan itu bukan setia sama orang, dia setia sama firman. Contoh Moshe dipakai Tuhan 40 tahun untuk membawa umat pilihannya ke tanah Kanaan dari tanah Mesir. Tetapi karena dia dapat dikatakan memberontak terhadap firman, tidak memberi kemuliaan bagi Bapa Yahweh di tengah umat Israel. Orang yang sudah bergaul dengan Tuhan 40 hari, 40 malam ngobrol sama Tuhan. Sehingga tanpa dia sadari mukanya mengeluarkan cahaya. Sehingga orang-orang luar saudara-saudara yang melihatnya ketakutan. Orang seperti itu pun Tuhan bilang, engkau tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Tuhan setia kepada firman-Nya, bukan kepada manusia. Kita ya seberapanya si Moshe. Moshe aja karena memberontak. Padahal kalau kita hitung-hitung kesalahannya itu kan, ya kalau ukuran manusia, waduh Tuhan luar biasa. Kesalahannya kelihatannya nggak jadi masalah. Ya, ketika dia pertama-tama diperintahkan Tuhan, pukul batu itu biar dia keluar air. Supaya umat ini bisa minum. Dia pukul. Patak, air keluar. Minumlah bangsa Israel. Kemudian jalan lagi. Tuhan bilang, habisan air kan? Tuhan bilang, ngomong sama batu. Wah, kan kelihatan mirip-mirip. Ngomong sama batu itu biar airnya keluar. Ya karena didesak oleh saudara-saudara, dia juga emosi. Dan dia ingat, oh dulu aku pukul. Dia lupa firman. Akhirnya bukan dia ngomong, dia pukul. Tuhan bilang, engkau tidak mempermuliakan aku di tengah anak-anakku yang sulung. Engkau tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Tuhan setia sama firman. Kalau kita juga main-main firman Tuhan, hati-hati dalam menjalani hidup. Lagu-lagu tadi yang kita nyanyikan, ya. Jalan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya kalau kita hanya mengandalkan, kita baca aja tuh. Mazmur 119 ayat 105. Ya cuman kalau dalam terjemahan kita ini ya, tapi ya nggak apa-apa, kita lihat dulu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi pada alurku. Kita baca terjemahan Inggris. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Path itu jalan setapak ya. Jalan Tuhan itu jalan yang kecil, jalan yang sempit. Karena itu dikatakan firman Tuhan, kalau menjalani hidup ini hati-hati. Karena jalan Tuhan itu jalan yang sempit. Dan di kiri kanannya penuh dengan jebakan-jebakan, tawaran-tawaran si jahat. Supaya kita jangan sampai terus pada jalan yang sempit ini. Tawarannya mau ngapain, jalan yang sempit. Ini ada jalan yang besar, jalan sini aja. Ya.
Ngapain itu aturan-aturan perintah itu kan sudah ribuan tahun yang lalu. Keluarnya pada zaman Mose itu kurang lebih berapa? Hampir dari zaman sekarang sampai zaman Yesua 2000 tahun. Dari Yesua sampai Daud itu sekitar 1000 tahun. Dari Daud sampai Moses sekitar 500 tahun. 3500 tahun yang lalu. Itu istilah sekarang. Sudah kadaluarsa. Sudah nggak berlaku lagi kata setan. Tapi Tuhan bilang, firmanku tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yeshua Mashiach. Tetap sama, dahulu, sekarang, sampai dia tidak berubah. Ya, karena tawaran-tawaran si jahat. Karena ya, wah di gereja sini banyak aturannya. Banyak aturannya. Ya, celana panjangnya nggak boleh buat perempuan. Di mana-mana bisa. Ini kan zaman. Lo ada tertulis. Engkau pakai pakaian laki-laki. Itu kekejian bagi Tuhan. Itu kan firman. Ya. Firman ini ya. Tapi banyak orang. Ada orang-orang yang menyatakan juga. Apa namanya. Sudah. Apa dulu saya bilang. Udah kadung. Udah. Apa ya. Kadung itu apa? Terlanjur ya. Udah terlanjur. Ya. Jemaat saya banyak ini. Ya. Tapi ya itulah munafiknya anak yang namanya jemaat anak-anak Tuhan kan. Saudara suka ke mall-mall kan. Di toilet tuh. Kadang-kadang nggak dibilang toilet perempuan laki. Yang dikasih apa? Gambar. Gambarnya apa? Satu celana panjang, satu rok kan. Kalau engkau jujur kepada dirimu, kalau engkau pakai celana panjang, masuklah ke celana panjang. Loh, ini kita bisa nilai kejujuran seseorang. Kalau ke WC, tahu tempatnya di mana. Ya, walaupun itu celana panjang, maksudnya yang ngerok saya. Tapi kalau gereja, ini kan zaman emansipasi. Bebas. Kita baca di dalam Ulangan pasal 22. Ayat kelima. Kalau saudara, itulah saya sering kali ingatkan, kadang-kadang terjemahan itu bisa membuat kita bingung ya. Jangan ada barang milik seorang pria pada seorang wanita ataupun seorang pria mengenakan pakaian wanita. Sebab setiap orang yang mau hal ini adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Kita baca terjemahan Inggrisnya. The woman shall not wear which pertain unto a man. Ya. Kalau pakai pakaian laki-laki atau laki-laki pakai pakaian perempuan, keji di mata Tuhan. Naik di altar. Waduh, bangga. Apalagi memberkati. Waduh. Udah pakaiannya keji, udah nggak benar kau memberontak firman Tuhan. Tapi itulah yang terjadi. Ya. Karena zaman Laodikia itu zaman kebebasan. Zaman persamaan hak, zaman hak azazi. Arti kata Laodikia itu secara bebas. Sehingga jangan heran apabila dikatakan, ini kan zaman emansipasi, persamaan hak. Kau laki-laki boleh khotbah, saya juga boleh. Lupa bahwa Tuhan itu bukan setia sama orang. Setia sama firman. Engkau mungkin boleh diurapi. Banyak orang diurapi. Ya, hati-hati, bisa aja urapan itu dari setan. Ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya dan kita harus sangat berhati-hati. Jadilah bijak, kata firman tadi kan. Jangan bodoh, tapi jadilah bijak.
Dan ada tertulis bahwa 1 Korintus kita lihat. Pasal ke-1. Ayat ke-24. Namun bagi mereka yang terpanggil baik orang-orang Yahudi maupun orang Yunani. Hamas yaitu kuasa Elohim dan hikmat Elohim. Jangan bodoh tapi berhikmat. Hikmat yang mana? Hikmat daripada Bapa Yahweh. Dari mana? Hikmat kita adalah Yeshua HaMashiach. Karena itu dalam setiap, kalau saudara perhatikan doa pembukaan yang saya utarakan. Supaya kita memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak seperti Yeshua HaMashiach. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Hikmat Tuhan harus kita miliki. Kita harus memiliki hikmat yang berasal dari Bapa Yahweh, yaitu Yeshua HaMashiach. Siapa Yeshua? Yeshua adalah firman. Kita harus memiliki firman di dalam jiwa kita, menguasai hidup kita. Sehingga ketika kita menjalani jalan yang setapak, dengan berbagai macam rintangan boleh datang. Tapi matamu tetap tertuju hanya kepada Yeshua. Jangan meleng ke kiri ke kanan. Ya. Jangan meleng ke kiri ke kanan. Kita baca Ibrani pasal ke-12. Ayat kita baca mulai ayat 1 lah. Oleh karena itu kita juga karena mempunyai begitu besar awan kesaksian yang mengelilingi kita. Dengan menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat. Marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita. Perhatikan ayat 2. Sambil memandang kepada Yeshua penguasa dan penyempurna iman. Yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita. Yang disediakan baginya dia telah memikul salib. Maka dia telah duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Ketika kita menjalani jalan yang setapak ini. Pandanganmu tetap lurus ke depan. Jangan melihat ke kiri ke kanan. Karena kiri kananmu jurang. Jebakan-jebakan si setan. Yang memang menghendaki orang pilihan. Apabila mungkin dia binasakan. Apabila mungkin. Kenapa mungkin? Karena namanya orang pilihan. Ya. Kadang-kadang bisa lengah. Karena itu dikatakan hati-hatilah di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa Yahweh menghendaki saudara dan saya selamat. Tetapi ada tertulis, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya tidak bisa menyelamatkan saudara. Suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu tidak bisa menyelamatkan engkau. Hanya engkau yang dapat menyelamatkan dirimu. Apabila engkau berjalan di dalam jalan yang memang Tuhan sudah tetapkan. Karena ada tertulis, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Tanpa melalui firman, tanpa melalui jalan yang setapak. Dan di dalam jalan yang setapak, ya, ingat ya, setan itu tidak punya kuasa untuk menjamah orang pilihan. Nggak ada kuasanya. Ya, ingat itu baik-baik. Kelihatannya kan tadi simple, singa itu mengaum-ngaum. Kenapa? Memang dia nggak bisa menjamah kita selama kita hidup di dalam dia. Tetapi dia mengaum-ngaum untuk apa? Menggentarkan manusia. Karena gemetar, ada tertulis jangan beri celah kepada setan. Kita baca Efesus pasal ke-4.
ayat ke-27. Jangan pula memberi tempat kepada si setan. Jangan beri celah kepada setan. Ketika setan mengaum, kalau orang pilihan Tuhan gemetar, ada tertulis ketakutan, kasih meniadakan ketakutan. Tetapi karena kasihmu tidak sempurna, setan mengaum, engkau takut, engkau beri celah. Setan ada celah sedetik, patah kuku yang dikeplak segini, ya modar. Karena itu dikatakan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, mari ya kita berjalan, jalani hidup ini, ya. Kalau tadi firman Tuhan, kesaksian-kesaksian kan. Apa yang kita baca juga, penuhi hidupmu dengan pujian penyembahan. Ada tertulis ketika kita memuji Dia. Ketika kita menyembah, memuliakan, mengagungkan Dia, hadirat Tuhan turun. Ya. Ketika si setan menguasai Saul, Daud memetik kecapi. Memuji, menyembah Tuhan. Setannya lari. Ya. Kita menghadapi hidup ini banyak masalah, banyak tantangan. Tetapi ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah. Tadi kan berdiam diri. Berdiam diri jangan mikir yang macam-macam. Berdiam diri mulai dari dalam hati. Nyanyi pelan-pelan mulai keluar dari mulut. Pujian, penyembahan, pengagungan. Ketika kita memuji, memuliakan Dia, hadirat Tuhan turun. Ketika hadirat Tuhan turun, setan lari. Itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mengertilah kehendak Tuhan. Ada tertulis yang tadi kita baca. Apa kehendak Tuhan? Tuhan mau memberikan kepada kita damai sejahtera. Tuhan mau memberikan kepada kita keselamatan yang abadi. Tetapi kita yang seringkali, ya, karena memikirkan daging kita, ya, nah aja tuh, gembala men ngomong aja. Tuh, saya ngomong memang kewajiban saya berbicara menyampaikan kebenaran. Ya bagi kita, bukan saja bagi saudara, bagi saya juga. Karena saya juga mau selamat. Kewajiban saya beritahu. Ada tertulis, kalau saya tahu orang berbuat dosa, kalau saya tahu orang itu salah dan saya tidak beritahu, dia mati, saya yang tanggung. Oh, saya nggak mau. Bisa tanggung maksud saya? Demikian juga saudara dan saya, apabila kita tahu orang berbuat dosa, kita baca aja lah. Mau dibacakan baru enak kan? Yeskiel pasal ke-3 ayat 18. Ketika aku, Yahweh, berkata kepada orang jahat, engkau akan mati dan engkau tidak memperingatkan dia. Dan engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia orang jahat itu akan mati di dalam kejahatannya. Perhatikan ayat ini. Tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Saya sudah tahu ada tertulis. Engkau yang menjadi gembala kalau engkau perempuan, itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Tapi kalau engkau tetap ngotot, itu urusanmu. Yang penting saya sudah ngomong. Sehingga kalau engkau mati, kau yang tanggung dosa.
Dan engkau yang menerima berkat-berkat dari perempuan yang memberkati, engkau menerima kutuk. Nah kalau saya tidak berani mengatakan, akibatnya kepada saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Saya harus berani menyatakan apa adanya. Resikonya, ya namanya orang dirasuk si jahat, resikonya apa? Kita nggak disukai orang. Ya, kita nggak disukai orang. Itu enak aja ngomong. Loh, kita kan harus berani mewartakan. Kita baca Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah lengan Yahweh telah dinyatakan? Ini nabi loh. Itu nabi. Siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Kalau saya boleh menyambung siapa yang percaya kepada pewartaan firman yang keluar dari mulutku. Tetapi kewajibanku, kata Yeskiel tadi. Kalau kau tahu itu tidak benar, engkau tidak ngomong, orang itu mati, engkau yang menanggung darahnya. Oh, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya mau masuk surga. Saya harus berani memperkatakan ini. Karena itu kehendak Tuhan. Berbicaralah apa yang Tuhan ingatkan, ya kasih tahu. Ya. Kasih tahu. Mereka terima. Mereka meditasi. Mereka observasi. Kemudian yakin ini dari Tuhan. Dia akan selamat. Ya apa yang saya beritakan saudara cek lagi. Ini ngomong benar gak ini? Tapi kalau itu tertulis jangan kau lawan. Karena yang tertulis itu bukan kata saya hanya Tuhan hanya pakai lidah saya aja. Dan saya mempunyai kewajiban untuk membiarkan Roh Kudus mengontrolnya. A ya A, jangan A aksen. A aksen itu ya kelihatannya mirip tapi nggak benar. Dan itulah banyak yang terjadi. Dengan alasan, ya alasannya klasik. Kita harus pakai hikmat. Wah, loh apa Tuhan nggak pakai hikmat? Ketika dia ngomong A ya A, engkau terima engkau selamat, engkau nggak terima ada upahnya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Ya, dunia ini kita tahu 2 Timotius pasal ketiga. Nanti kalau saudara baca ayat 1 sampai 5, itulah karakter manusia akhir zaman. Ya. Manusia-manusia egois, manusia yang gampang tersinggung. Tersinggung dikit, marah. Marah nggak mau gereja. Lucu kan? Kok marah nggak ke gereja? Gereja aja. Dan memang banyak juga gereja yang aneh-aneh. Ya. Sudah tahu, ya kalau menurut pendetanya orang ini nggak benar. Nggak boleh ke gereja lagi. Loh, sudah tahu orang ini nggak benar justru harus sering ke gereja. Karena Yesus berkata, yang butuh orang datang ke tempat ibadah itu adalah orang yang sakit. Ini malah nggak boleh datang ke gereja. Ya saya karena ya ada yang ada keluarga yang kayak gitu. Saya sedih. Saya bilang dia pendeta benar apa enggak? Kan Yesus bilang hanya orang sakit yang butuh firman. Ini malah dilarang ke gereja. Kelihatannya benar. Tetapi sama sekali tidak ada hikmat. Hanya untuk kasih lihat kekuasaannya. Ya, tetapi itulah yang terjadi pada akhir zaman. Ya, roh Nikolaus. Ya.
Ya memang ya nggak tahu lah di tempat-tempat saya Tuhan kan kasih ingat 3 roh yang berkuasa di bumi saat ini, khususnya dalam kalangan anak-anak Tuhan. Roh Nikolaus, roh Isabel, roh Bileam. Apa yang pimpinan katakan itu harus dilakukan. Walaupun bertentangan dengan firman. Ada orang yang berkata, saya yang bertanggung jawab. Lu itu gak sesuai firman, gak apa-apa. Saya bertanggung jawab. Wah hebat. Lah firman kau lawan. Ya. Kemudian orang itu tetap diikuti. Ya hati-hati. Dan itulah terjadi. Tapi saya mau ucap syukur dengan semua kejadian-kejadian itu. Kita juga semakin melihat karakter mereka yang menamakan diri. Pelayan. Kalau Tuhannya dalam tanda kutip. Siapa Tuhan? Karena mereka lebih mementingkan engkau jemaat. Harus dengar kepada saya. Walaupun saya bertentangan dengan firman. Lu tinggal jemaatnya lah. Engkau mau selamat. Engkau ikut gembalamu. Atau ikut gembala agung yang memberikan firman yang murni. Karena keselamatan itu adalah urusan pribadi. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, firman Tuhan mengajak saudara dan saya. Latihlah diri kita untuk beribadah dengan benar. Latihlah diri kita daripada nyanyi duniawi. Nyanyi duniawi nangis ya biasanya. Apalagi yang sedih-sedih. Apalagi yang baru patah hati. Waduh, nangis. Lo kalau kau patah hati nyanyi memuji Tuhan. Memang nangis tapi nangisnya beda. Ya. Kita mengundang hadirat Tuhan dan ketika kita lakukan itu. Tuhan sanggup memecahkan masalah yang kita hadapi. Sehingga dengan demikian kita juga ya karena kita bergaul dengan Tuhan. Tuhan akan menghibur kita. Ya. Kalau manusia menghibur kita, kadang-kadang ada tujuan-tujuan yang udang di balik batu. Tetapi kalau Tuhan yang menghibur kita, dia langsung masuk ke dalam. Sehingga tanpa terasa, saya keluar air mata. Bapa Yahweh adalah Bapa saudara dan saya. Dia berkata setelah kita lahir baru, ini anakku yang kukasih. Karena kita anak, kata kitab Galatia. Dia berikan kita Roh Kudus. Sama seperti Paulus. Paulus ahli Torah. Ketika dia sudah dipanggil Tuhan, dia bertobat. Dia lahir baru. Dia diberi Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus, dia mengerti firman. Ya, dengan benar. Kalau Paulus bisa seperti itu, saudara dan saya pun. Kalau kita mau mengambil tindakan, itu pun akan terjadi. Kalau kita anak, maka roh Bapa Yahweh akan bertakhta di dalam kita. Roh itu akan yang membimbing kita, memampukan kita berjalan. Walaupun jalannya setapak. Tetapi dia akan membimbing kita. Memampukan kita sampai ke tujuan. Bertemu dengan Bapa. Karena itu terus berjuang. Jangan mengendor. Jangan lengah. Jangan terbujuk oleh aturan ataupun tawaran-tawaran dunia. Ya, karena tawaran dunia memang mengenakan daging. Tetapi dapat membawa kepada kebinasaan. Tetap maju dan tetap senantiasa mengandalkan Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.